Mazmur 41 ayat 1-13. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku sebab terhadap engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakannya di jalan.
Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan jagakanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepada aku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuatku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Shalom, selamat berjumpa kembali di minggu pagi hari yang baru ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baru kami boleh sama-sama belajar firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa belajar dengan baik, memahami firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini, topiknya mengenai Roh Kudus. Kita mau mengenal siapakah Roh Kudus. Kalau kata tanyanya siapa, berarti Roh Kudus itu suatu pribadi, seseorang. Mari kita lihat definisi pribadi. Pribadi adalah manusia sebagai perseorangan, diri manusia atau diri sendiri. Kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakannya dari sikap orang lain. Ya, sama seperti kalian punya kakak atau adik, ya, punya pribadi yang berbeda-beda. Ada yang ramah, ekstrovert, ada juga yang introvert. Roh Kudus juga mempunyai pribadi, ciri-ciri khas dari Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah suatu pribadi dan pribadi yang sempurna, dan ia satu dengan Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Ini adalah konsep Tritunggal, 3 pribadi tapi adalah satu. Nah, sebagai satu pribadi, Roh Kudus punya perasaan. Roh Kudus bisa merasa sedih atau marah. Ya, Roh Kudus adalah oknum ilahi yang bisa terluka. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Dalam Yesaya 63 ayat 10 dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dalam Ibrani 10 ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kita lihat lagi, ya, dalam ayat-ayat berikut, ya, ini adalah nasihat supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, dalam Ibrani 3 ayat 15. Lalu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, jangan padamkan roh. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah? Kita bisa lihat dari ayat-ayat ini, ya, sikap-sikap seperti menentang, memberontak, ya, lalu mengeraskan hati, lalu juga mendustai Roh Kudus. Ini akan memadamkan Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita. Ini adalah nasihat, ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan berhati-hati, ya, karena Roh Kudus adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang bisa merasakan, ya, berduka
pada saat reaksi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak patut, ya, tidak selayaknya sebagai anak-anak Tuhan bereaksi seperti itu. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, kenapa? Mari kita lihat peranan Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, lalu kemudian juga dia naik, ya, ke surga. Nah, dia tidak pergi begitu saja, tapi dia meninggalkan, mengaruniakan anak-anak Tuhan seorang penghibur, ya. Lalu kita baca di sini Yohanes 14 ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kita punya penolong di dalam pribadi Roh Kudus, dan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dalam Yohanes 16 ayat 13, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Sungguh luar biasa, ya. Roh Kudus bisa menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang tidak kita pahami, yang belum kita ketahui, ya, hal-hal yang akan datang pada saat kita mau belajar mendengarkan suara Roh Kudus. Lalu di dalam Roma 8 ayat 13, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu atau perbuatan daging, kamu akan hidup." Ya, di sini adalah peranan-peranan Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus sebagai teman kita bisa curhat kapan saja kepada Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah penolong dalam kesusahan, dalam situasi-situasi genting. Kita bisa mohon Roh Kudus, ya, memimpin kita, menolong kita pada saat dalam keadaan kita kondisi sedih, ya. Roh Kudus juga adalah seorang penghibur yang memberi kita kekuatan, penghiburan pada saat kita bimbang, bingung dalam hal mau memutuskan sesuatu. Roh Kudus bisa memberi kita tuntunan, bimbingan, ya. Kita tawar hati, Roh Kudus bisa memberikan dorongan, motivasi, ya, menasehati kita. Asal kita mau membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kita, dan kita mau mendengarkan sungguh-sungguh, ya, tidak cuek-cuek, tidak memberontak, tidak mendustai Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh Ananias, ya. Mari kita lihat lagi. Roh Kudus selalu ingin berbicara kepada kita. Roh Kudus mengenal kita dengan baik. Ia dapat berbicara kepada kita melalui hati nurani kita, melalui firman-firman Tuhan di dalam Alkitab, bahkan dengan cara-cara lain. Bisa berbicara melalui guru, melalui orang tua, teman-teman seiman, siapa saja, ya, untuk menyampaikan pesan, nasihat kepada kita. Jadi asal kita mau mendengarkan, ya, mempertajam kepekaan kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Mungkin kalian bertanya bagaimana caranya Roh Kudus bicara. Kita akan lihat, ya, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29-30. Ini adalah Filipus, ya, seorang murid Tuhan Yesus yang sangat giat, yang sangat tekun memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang, ya. Dan Roh Kudus berbicara kepada Filipus, ya. Apa yang dikatakan Roh Kudus kepada Filipus? "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus,
Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, kalau kalian membaca seluruhnya dari Filipus 8, ya, mulai dari ayat 26, di situ ada judul dikatakan Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Luar biasa ya, negara Ethiopia bisa disebut di dalam Alkitab. Kalau kalian ingat ya, Bapak Nuh ya, ini adalah keturunan dari Bapak Nuh ya, punya anak Ham, Sem, Yafet, dan dari keturunan Ham itu punya anak-anak juga, salah satunya Kush atau Kushi. Dari keturunan Kushi inilah menyebar orang-orang yang kemudian tinggal ya, disebut di negara Ethiopia. Ya, luar biasa ya, bisa disebutkan di dalam Alkitab ya. Nah, pada saat Filipus mendengarkan suara Roh Kudus taat, maka Filipus dipakai oleh Tuhan untuk memberkati sida-sida. Sida-sida ini adalah pejabat penolong ya dari raja atau pejabat yang lebih tinggi di kerajaan waktu itu ya. Belum ada disebut negara Ethiopia. Dia rindu sekali untuk mengenal Tuhan ya. Dia membaca kitab Yesaya. Nah, Filipus taat kepada suara Roh Kudus, pergi ya ke padang gurun di situ di mana ada kereta, dan menceritakan, menjelaskan firman Tuhan kepada sida-sida ini sehingga sida-sida itu percaya dan minta dibaptis. Luar biasa ya. Ada lagi ya di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 19 di mana Petrus berpuasa lalu dia merasa lapar dan ingin makan, kemudian dia mendapatkan suatu penglihatan ya. Pada saat dia memikirkan mengenai penglihatan ini, dia mendengar suara Roh berbicara kepadanya, 3 orang mencari engkau. Petrus juga taat ya. Karena ketaatannya, Petrus bisa melayani orang-orang ini yang juga rindu mengenal Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu ingat ya, bahwa kita tidak sendirian ya. Roh Kudus ada di dalam kita, bukan saja bersama-sama kita, tetapi di dalam kita. Kita ingat bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang mengaruniakan kuasa ilahi yang dibutuhkan setiap orang percaya untuk dapat hidup kudus dan sesuai dengan rencana Allah bagi hidup kita, supaya kita bisa berfungsi sebagaimana layaknya sebagai anak-anak Tuhan ya, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi satu dengan yang lain. Roh Kudus juga memberi kita jaminan bahwa kita adalah anggota dari keluarga kerajaan Allah. Luar biasa ya, keluarga kerajaan Allah. Lalu Roh Kudus juga membentengi hidup kita dari segala gangguan dan serangan-serangan si jahat yang berusaha menarik-narik kita ke jalan yang salah. Tapi kita ingat ya, Roh Kudus yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di luar sana, roh yang ada di bumi. Kita ingat, kita diperlengkapi, kita dianugerahkan oleh Allah Bapa ya, Roh Kudus, untuk bisa menolong kita hidup benar, hidup kudus, hidup bijaksana, asal kita mengizinkan Roh Kudus selalu berkarya di dalam hidup kita, berbicara kepada kita ya, bagaimana keseharian kita ya. Dalam hidup keseharian kita, perhatikan dan terimalah kesempatan-kesempatan untuk mentaati suara Roh Kudus. Jika kita merasakan pimpinan Roh Kudus tentang apa yang perlu kita lakukan, tentunya ya yang sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka lakukanlah dengan sepenuh hati. Mungkin itu sesuatu yang tidak mudah atau membuat kita tidak nyaman ya. Misalnya kalian berselisih paham di sekolah ya, bukan kalian yang salah, tapi suara Roh Kudus mengatakan minta maaf dulu. Masa saya minta maaf dulu, bukan saya yang salah. Tapi Roh Kudus mengatakan lagi minta maaf terlebih dahulu. Kalau kalian sebagai anak-anak Tuhan mau taat,
maka kalian akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup kalian, menjadikan kalian lebih lagi sebagai pribadi yang semakin hari semakin boleh menyerupai Tuhan Yesus, ya. Jadi kuncinya adalah T-A-A-T, taat. Ketaatan adalah kunci untuk berjalan lebih dekat dan selangkah lebih dekat lagi kepada Roh Kudus. Ya, nanti di pelajaran berikut kalian akan belajar lebih jauh bagaimana ya kalian harus atau bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jadi ingat selalu jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu lemah lembut. Ya, kita juga harus belajar mempertajam pendengaran kita untuk mendengar dan mentaati suara Roh Kudus. Kalian jangan takut, ya, jangan bimbang, jangan khawatir, karena kita diperlengkapi oleh Allah Bapa, ya, dengan Roh Kudus Tuhan yang selalu hidup di dalam hati kita. Kita bisa selalu bercakap-cakap kapan saja tanpa dibatasi waktu tempat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang mempunyai perasaan. Jadi kami sebagai anak-anak Tuhan seharusnya lebih memelihara hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Kami boleh melewatkan waktu bersama dengan Roh Kudus, belajar mendengarkan suara Roh Kudus dan mentaati suara Roh Kudus. Maka kami boleh melihat karya Tuhan lewat Roh Kudus di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh sungguh mengandalkan Roh Kudus pada saat situasi atau kondisi kami dalam keadaan bimbang, dalam keadaan takut, dalam keadaan mau mengambil keputusan yang penting. Kami boleh sungguh berdoa agar Roh Kudus memimpin, menuntun, dan memberikan jalan keluar, solusi-solusi yang terbaik yang harus kami ambil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terima kasih. Hafalan minggu ini, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kasih. Shalom adik-adik. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi
jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mari adik-adik semuanya, kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.